Dah. Oke, Otomania. Selanjutnya kita akan mengasih tip rahasia lagi nih, mengetahui kaki-kaki mobil. Jadi ngecek kaki-kaki mobil tanpa mesti jalan. Jadi dalam keadaan berdiri aja kita ngetes kaki-kaki nih masih bagus apa enggak. Nah, akurasinya di sini berapa? Saya bilang 70% ya. 70%. Kali ini kita akan ngecek mobil Innova tahun 2009. Dia ditemanin kakanda kita Alkawi, artis Minang yang udah berkontribusi dalam melestarikan budaya kita Minang, mengangkat nilai-nilai seni dan budaya. Dan beliau adalah ketua dari perhimpunan artis Minang. Nah, ya, terima kasih banyak karena kita tadi udah melakukan review mobil yang adalah mobil kakak kita. Ini saya boleh ikut? Boleh. Ya, berbagi-bagi pengalaman itu bagus. Ya. Kita kasih rahasia yang kedua dalam tutorial saya, mengecek kaki-kaki mobil tanpa mesti jalan ya. Oke, auto lovers, Otomania segala. Jadi kita akan buka rahasia gitu ya, rahasia yang tip yang kedua nih dari video YouTube kita, mengetahui kondisi kaki-kaki tanpa mesti jalan. Nah, di sini saya terangin ya, ini mobil Innova V Matic tahun 2009. VVTi dia mesinnya ya. Nah, ini udah pakai teknologi Euronya Euro. Ya, jadi dia VVTi juga Euro juga ya. Jadi di mobil ini sudah ya dengan pembakaran yang butuh bahan bakar kecil untuk mengejar torsi, tenaga, horsepower yang besar gitu kan. Jadi VVTi itu kuncinya gitu, sama aja sama VTEC gitu kan. Jadi cc-nya kecil, penggunaan bahan bakar diminimalisir, tapi tenaganya besar. Itulah artinya ya, konsepnya. Terlepas dari arti variable velvet timing intelligent, saya nggak ngerti gitu, tapi konsepnya apa dari VVTi itu yaitu untuk mengoptimalkan mesin dengan bahan bakar kecil tapi tenaga besar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengecekkan kaki-kaki itu? Ada pengecualian ya, karena di dalam kaki-kaki mobil itu ada beberapa unsur, bukan unsur ya, ada beberapa metode kerja. Ada yang vertikal, artinya turun naik, ada yang horizontal, jadi kiri kanan atau miring ke atas. Itu posisi yang berpengaruh itu, yang terasa nggak nyaman itu ya, atau bunyi-bunyi itu dia karena kiri kanan gitu. Nah, kalau horizontal ya itu kerjanya subbreaker ya, subbreaker lah yang kita jadikan sebagai tumpuan kesalahan lah istilahnya ya. Kalau dia bermasalah itu yang vertikal. Sekarang kita buktikan ya. Ini mobil kilometer 163.000. Ini mungkin mobil terawat apa enggak saya nggak tahu ya. Saya cek dulu kaki-kakinya lewat tanpa kita jalan. Sebenarnya kita nggak harus di dalam mobil, di luar juga bisa. Cuman karena suasananya rada panas itu di dalam aja. Nah, ini ya. Setelah mesin kita hidupkan, katakanlah dari awal, kita lihat mobilnya ya. Masuk ke mobil. Saya akan tetap mengasih tip gimana mobil ini sehat normal. Itu rekomendasi ini buat jual beli mobil ya, atau kita mau beli mobil bekas. Tetap dari awal saya bilang, mobil injection ini pas kita hidupin, nah RPM itu akan melambung di angka 2, terus dia turun dengan pelan, halus. Nah, halus. Dia akan berhenti di angka 800-700 gitu buat Innova ini. Karena AC langsung hidup tadi ya. Seharusnya dia 1000 dulu, pas AC hidup dia turun. Ini normal banget mesin, jadi nggak mesin ya. Ya
saya tetap akan mengarahkan mesinnya sehat dulu nggak gitu ya, walaupun pendek. Udah langsung ke situ. Setelah di start, sekarang mobil rata-rata power steering ya, nggak power steering pun sama, bisa dicek dari sini. Nah, langkahnya paling gampang nih Mas. Akurasinya saya bilang tadi ya 70%, karena yang 30%-nya bisa saja terjadi pada kaki-kaki yang sifatnya vertikal, ke atas ke bawah. Yang horizontal, ball joint, long tie rod, termasuk di sana itu as roda kali. Nah, sayap-sayapnya katanya. Nah, itu kita cek dalam keadaan berdiri aja. Kita coba ya rumusnya. Pegang di sini, putar pelan-pelan, setengah putaran ke bawah, lepas, putar sebelah mari, lepas. Nah, apa yang kita tangkap dari sini? Kalau kaki-kaki bermasalah, pas kita lepas tadi dia bahkan ada kosong, ada loss, ada low, dia bakal bunyi klek. Nah, juga ke sini kita cek yang bagian kanannya gitu ya kan. Nah, ini halus saja, nggak ada seolah-olah masih ngaret gitu, masih ngaret. Nah, habis itu apa? Pakai agak kuat, santai. Ini ada ngisi semua, nggak ada jeda. Nih, saya bukan ini mobil bukan apa, saya nggak tahu kondisinya sebelumnya gimana ya. Nah, habis itu ini saya katakan, saya udah puas nih. Pengalaman saya ini udah puas. Ini kaki-kaki bagus gitu kan. Cuman buat lebih lagi, katakanlah ini baru mencapai 40%, untuk mencapai 70%-nya gimana? Dalam pengecekan kayak gini, nggak jalan ya, jangan jalan. Kita agak cepat. Separuh putaran begitu, atau 1 kali putaran. Ini nggak ada, masih enak banget, kencang, nggak ada. Nah, apa indikasi kaki yang bermasalah ya kan? Apa indikasi kaki yang tidak bermasalah? Kalau yang bermasalah dia pasti ada kosong, klak, bunyi klak gitu. Seolah-olah nggak enak. Di sini itu udah kita ngerasain bunyi kaki-kaki itu udah nyampe di sini gitu ya. Artinya kalau kita jalan mobil kaki-kaki yang nggak enak itu kan bunyi klak gitu kan. Ini keras sampai sini, bunyi dia mirip bunyinya. Ini nggak ada loss, nggak ada kekosongan, nggak ada pergesekan, nggak ada hentakan ya. Nah, ini buat mobil ini saya katakan ini kaki-kakinya bagus sekali. Sifat horizontal tadi yang ke kiri ke kanan, yang efeknya goyangan itu dia bakal bunyi. Nah, ya termasuk misalnya jalannya zigzag, yang satu masuk lubang yang satu enggak, itu bakal bunyi. Ini enggak, saya jamin enggak ya. Nah, buat mengecek yang berdirinya, artinya horizontalnya ya kita harus horizontalnya kita udah cek bagus, vertikalnya kita memang harus jalan. Saya nggak berani cuma nekan mobil terus ada bunyi-bunyi terus, nggak berani saya mengatakan itu baik atau enggak, karena sebreaker bermasalah tuh mobil dihentak-hentak pakai itu tetap aja dia balik ke atas. Jadi akurasi itu buat nyampe 100% ya udah test drive gitu ya. Ya. Gimana menurut kakak Tito nih? Ya, teman-teman semua, ini barangkali memang tip yang sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk bagi kita yang terlalu awam dengan kendaraan ya. Iya. Dan kalau boleh tahu ini berlaku bisa untuk semua jenis kendaraan kita. Semua jenis kendaraan ya, yang paling akurasinya itu paling tepat yaitu buat mobil yang udah power steering. Yang power steering. Ya, jadi kalau yang belum power steering kan nggak bisa kita ini, nggak keras kali ya. Jadi tapi malah lebih terasa di mobil yang nggak power steering. Pas kita putar itu keras, dia bakal ada kekosongan, ada hentakan, ada apa, itu berarti udah masalah. Ini biasa teman-teman, jadi ikuti terus barangkali channel ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua. Insya Allah kita akan berbagi ya, cuman jangan dijadikan referensi
yang akan mengabaikan arahan dari pabrikan. Kita tetap rekomendasi akhirnya itu kepada dealer atau bengkel resmi ya. Ya, tapi paling tidak ini pengetahuan awal kita Iya. Tentang Ini kendaraan yang mau kita pakai ataupun yang mau kita beli. Paling indah ini sangat Iya. bermanfaat. Ini berdasarkan pengalaman saya jual beli mobil dari tahun 2008. Jadi insya Allah yang saya lakukan ini belum pernah mengecewakan. Sekarang kita coba ya. Ini yang apa ini? Kita coba kaki-kakinya. Oh, Benar kaki. nggak enak? Kan tadi saya Yang- katakan ini jaminannya enak, masih enak. Yang Benar nggak? horizontal, yang mendatar itu cenderung lebih di depan gitu ya. Ini kita Iya, coba benar, yang benar. Kalau di yang belakang kan dia ada subbreaker, ada per independen dia udah ya. Jadi yang berdiri ya. ya nggak ketahuan di sini. Kita yang paling bunyi bermasalah itu kan kayak long terot, ball joint, apa yang di depan itu Yang kan. berkaitan dengan Iya, depan. termasuk power steering kali kan. Dan Iya. dia itu bakal bunyi kalau di sini ngasih indikasi. Kita coba aja ya. Enak banget, ini ngejari aja masih enak, nggak ada bunyi-bunyi sama sekali. Nah, jadi hasil pengecekan kita tadi akurasinya yang saya bilang dari Sesuai. dari 70%, sekarang subbreaker udah ketahuan nih, nggak ada bunyi juga 100% gitu. Walaupun kondisinya nggak sebagus yang baru banget ya enggak lah, Iya. cuman ini nggak ada masalah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada yang perlu diganti gitu. Pakai aja dulu. Karena semuanya diganti di mobil ini yang ngabisin uang. Kata orang Padang tuh mabian dabi namanya. Nah, gitu. Enak banget. Ini Nah, benar ya. Apa yang kita omongin sebelum Iya. kita jalan sesuai. Nggak iya. ada masalah, nggak ada bunyi-bunyi Iya. yang mengganggu ya. Masih enak dia. Dan apa namanya? Dibelokkan itu nggak ada ngusong, nggak ada apa. Jadi mobil itu pakai kelingking aja, mengendalinya udah. Kalau kayak gigi nggak beres mana bisa. Ya suatu saat mungkin kita akan mencoba dengan kaki-kaki mobil yang udah bermasalah gitu. Cuman namanya saya jual beli mobil ya, nggak mungkin saya membeli mobil yang bermasalah gitu, nggak mau juga gitu. Tapi kalau nanti ketemu ada masalah-masalah ya pasti kita bagi tip dan apa resikonya dan apa prediksi biayanya berapa. Nah ini tanggul tuh nggak ada kerasa, emang enak banget tanggul. Kalau mau kaki-kaki enak itu ayo tanggul aja nggak apa-apa, ayo sini gua hajar tanggul kan gitu. Kalau kaki-kaki udah nggak enak aja, lihat tanggul aja ada ini duluan, apalagi ada penumpang lain lo kalau mau bilang nggak kerawat ya kaki-kakinya bunyi gitu kan. Ini enak banget. Yang nggak ada ini ya, nggak ada. Ya, nggak ada hentakan, nggak ada bunyi, nggak ada klak-klak lah ya istilahnya. Jalannya jelek nih. Nah. Jadi prediksinya nggak meleset ya. Insya Allah. Sebelum kita jalankan dan setelah kita Iya, lakukan pengecekan dengan membawa kendaraan ini berjalan ya. iya hasilnya ya akurasinya. Luar biasa. Oke, kita ketemu dalam video berikutnya, tip-tip dan trik berikutnya yang insya Allah rahasia dan wajib kita ketahui agar berbagi itu bagus loh.